satu orang hit atau hard hitter dari 21 itu Mineral udah tumbang juga buat 21. Sekarang cukup pincang dan AE sudah mengumpulkan 7 eliminasi, sementara Cleon yang dari tadi bisa untuk masuk menyelinap di beberapa titik tumbang juga oleh Rex, Regum, Keon, Ryu. Betul, dan juga tidak terasa tiba-tiba 10 tim lagi yang tersisa untuk game kita yang pertama untuk pembukaan di match hari ini pada hari yang keempat di minggu yang kedua, dan juga nampaknya Ray 2000 yang dimainkan untuk tim HX juga nggak bisa membawa lagi plasma lebih tinggi lagi untuk tim HFX. Ray 2000 dimainkan Kak Doge. Ray 2000, satu player yang cukup sensasional di season yang pertama, dimainkan namun belum memberikan impact, bisa kita katakan ya. Berbicara impact kali ini, seorang Fly Kido hampir menumbangkan satu player dari Alter Ego, karena memang butuh untuk dilakukan yang demikian agar bisa masuk dari 21 Esports dalam zona. Tapi AE udah aware di mana letak dari Fly Kido berada. Betul, dan bisa dilihat dari POV-nya seorang Super Una yang melihat juga posisi pergerakan dari seorang Fly Kido. Bahkan ada gangguan juga tembakan demi tembakan yang dihadangkan juga untuk ditembus armor demi armor di tim Alter Ego. Bahkan make up, rebound bit menahan bagian belakang seorang diri. Bahkan itu lihat yellow movement dari seorang Una, touchdown masuk turun, tapi nampaknya gangguan datang dari GPX dan For You mengirimkan tembakan For You-nya untuk seorang Super Una yang akan cepat touchdown masuk dalam satu buah area check-nya. Geng Kapak benar-benar menemukan tempo permainan yang mereka coba untuk dapatkan di beberapa minggu terakhir. Bahkan Fly Kido juga ter-take down di bagian ujung dari zona, membuat GPX menjadi salah satu tim dengan performa terkuat atau paling gemilang di game kali ini dengan sisa 4 roster meletup di sana. Ending juga bagi GD, Asa mendapatkan player terakhir dari Genesis, Dog Magit. Dan tiba-tiba 5 tim lagi tersisa, ada GPX, Alter Ego, Aura, RRQ, dan juga tim Dunia Gales. Bahkan dari serang bosku melemparkan satu buah Predict Next-nya, diterjunkan dengan high toss ke bagian bawah, tapi nampaknya splash damage-nya belum menemukan satu target yang diinginkan oleh seorang bosku. Bahkan dari seorang Jason, Aura nggak bisa bertahan juga dan puas di pos yang kelima untuk tim Aura. Bahkan dari Dunia tembakan demi tembakan juga, bahkan tim GPX diganggu pergerakannya di bagian belakang. Rosemary kan backup, tapi itu backupan dari Rosemary akhirnya connect dan mendapatkan player terakhir dari tim RRQ, Ryu. Ini udah hampir chicken dinner untuk GPX karena memang mereka udah sangat kuat di bagian dalam zona. Masih 4 orang juga, bahkan menumbangkan lagi satu player dari AE, DG sendirian seorang Boge di sana. Ayo fans GPX, jangan lupa di like juga dari live streaming kita, karena tim kalian seperti akan mendapatkan hal yang diinginkan. Namun begitu, Boge happy birthday justru kalah oleh seorang CEO of PUBG Mobile. Rosemary kembali mengganas, lihat eliminasi dari GPX. Lagi-lagi majority datang dari Rosemary, tapi Hands for you, jangan gitu dong. Mentang-mentang sama-sama rusher, jangan ada iri dengki, ya kan? Tapi waktunya di dalam satu buah kempon, Rosemary kalau misalkan di luar bisa steal poin eliminasinya oleh seorang Fnatic. Betul, ini dia Fnatic melakukan healing. Mungkin dia mengira tidak full tim ya dari GPX, tapi sepertinya dia udah tahu hanya misalkan satu tim dalam zona, namun ingin menghabiskan seluruh first aid-nya, membuat AE akan ada di peringkat kedua dan Geng Kapak makin matang di peringkat yang pertama. Benar-benar pengamatan yang cukup baik kali ini dilakukan oleh Geng Kapak. Ya, Connect itu dari tim Onyx berarti bisa menumbangkan lagi satu punggawa dari tim EVOS, Kak Doge. Ini malah petaka besar karena mereka juga ada di bagian luar zona. Kita lihat Onyx udah mulai merasa masuk. Ada beberapa hit fire dan predict shot yang dilakukan oleh Onyx karena beberapa bilik dari rumah ini, rumah panjang, dan akhirnya maju karena bagian atas lawan 1v1 situation masih bisa dimenangkan satu poin oleh EVOS yang datang dari bagian bawah. Player Onyx lainnya ada sebuah backstab dari bagian belakang juga. Onyx cukup kelimpungan, 2 aktif saja kali ini berhadapan dengan EVOS yang menyisakan satu, yaitu seorang Kausar. Faruk healing sedang dilakukan dan Nate yang di-cook sepertinya dilakukan oleh Onyx juga. Revive dilakukan tapi Nate melambung tinggi karena bagian belakang, dan satu player EVOS pulang. KF jadi player terakhir. Jar-jar lempar lagi karena bagian dalam tapi tertembak dari bagian kiri, dan EVOS tidak jadi tumbang semua karena 16 masih menjadi angka genap. KF last man standing berhadapan 2 player Onyx. Wow, ini bahaya banget 2 lawan 1 untuk situation. Sementara BTR dan RRQ berhadapan satu sama lain. Kita lihat Jill Liquid udah cukup low HP. Tembakan dari Asa kira menumbangkan Bigetron Red Alliance. Jalur ini udah menjadi jalur RRQ sedari kemarin. Coba untuk dikontes oleh BTR, dan BTR sekarang menurut gua cukup kelimpungan. Namun begitu, kayaknya tetap komit ya tadi karena bagian Asa ya. Dan Liquid dipulangkan oleh Asa. GPBR misalkan 2 orang dan akan berhadapan lagi dan lagi dengan HFX, dan bahkan hanya Gremory seorang diri. Cookdate matang 2-1. Juara
ke knock dan end kepada satu orang. Ya, sebetulnya dan berarti ini tinggal posisinya 1v2 yang terjadi untuk tim HFR dan juga dari tim GPBR dari seorang Agansi. Masih bisa heal up di bagian belakang satu buah area obstacle berupa satu Ray 2000 tadi masuk ke dalam satu buah kendaraan, satu buah vehicle, tapi dapat kesialan juga nampaknya No Mercy mendapatkan beberapa pick-up-nya juga ketimbung. First combat terjadi dan itu dengan kali tiganya No Mercy menjadi satu buah cover point LBC lagi untuk tim Aura saat ini. Ya, betul sekali, fight-nya terus pecah dan bahkan boom. But boom Esport juga tumbang. Serigala kali ini dilahap dengan sangat-sangat on point. Terlebih dahulu, sembari fight, sembari ada aerial view dari drone kita. Kita sudah ada di berapa, Windy? Sudah ada di 12.000 lebih. Ayo diratakan lagi. Kita gas 15.000 terlebih dahulu karena Nafti juga udah mulai setup. Lihat smoke-nya. Wow, rame banget. 9 mungkin dari smoke yang dibangun oleh Point dan juga NFC Sport. Tapi ini predict needs dari tim NFC juga mereka connect banget, berarti bisa meluluhlantakan satu persatu player di tim Voin. Bahkan ini akan coba tracking lagi dengan predict shot dari seorang Dwavel dengan kali 6-nya dicari hitmarknya untuk bisa menembus lagi armor dari tim Voin. Dan Voin ini benar-benar dalam bahaya banget. Bahkan tinggal Alpha yang berjuang seorang diri sedang melakukan upaya revive juga. Gerakan yang tidak disangka-sangka datang dari tim Dewa United. Bahkan ada gangguan juga Waduh dengan backup di belakang. Dan dengan Scar L Gaming yaitu dia udah mulai berlow banget satu player. Udah di bagian bawah dicari dari seorang Voldemort, dicari digocek-gocek. Bagian sebelah kiri dilihat bahkan udah mulai cukup lengkap. Tapi dengan permainan pintu yang sangat amat penting, tim Dewa United bisa mengulur-ulur waktu dengan sangat. Tapi ada gangguan datang dari tim Morph third party Ezreal dan mendapatkan keuntungan paling tertinggi untuk tim Morph. DU rata, RRQ rata, yang senyum Morph tim ternyata. Dia menjadi third party yang sangat luar biasa. Dan kali ini zona dikuasai oleh dua tim, Bigetron dan juga Morph di bagian utara. Tapi Morph masih dengan peralatan juga menunggu. Bahkan 1 M24 shot yang on point membuat dua player NFC tertunduk di shack di sana. M24 dari seorang Flux benar-benar flexing banget. Bahkan lihat headshot lagi. Holy shot dari seorang Flux mendapatkan 1-2 knockdown yang ke tim NFT kali ini, Kak Doge. Itu dia, bahkan membuat satu player terakhir itu Zvavel sepertinya agak sulit untuk melakukan penyelamatan. Tapi ada sebuah commit push yang dilakukan oleh tim GPX secara bagian BTR. Bahkan membuat BTR kelimpungan satu lagi. Tertunduk karena tembakan yang on point membuat Bigetron harus finish di peringkat yang kelima. Dengan 3 eliminasi kali ini karena tersandwich oleh GPX dan juga Morph. Ini membuat GPX belum reda dari pengejaran poin. Bahkan akan makin memperjauh. Tapi BNW lihat barrier melemparkan base karena bagian bawah. Dia ada di bagian tengah terlebih dahulu. Mungkin lebih lepas dari tembakan Morph, tapi terkena oleh tembakan GPX. Benar tersandwich. Yang di tengah duluan, ini yang habis duluan. Betul-betul setuju banget. Dan bahkan dari berbagai angle dari BNR juga mereka bisa antisipasi. Bahkan ini dia lihat POV-nya seorang Rocky lagi-lagi mendapatkan pick up yang cukup enak. Angle-nya mendapatkan barrier, mendapatkan Flux juga. Dan bahkan dari tim BNO yang tadinya prima, yang tadinya komplit, tinggal 2 player lagi terusnya. Bahkan dari seorang Kimain dirontokkan juga kunci-kuncinya oleh seorang Lynx dari tim GPX. Betul, GPX masih tidak ada stop ya, masih unstoppable. Bahkan kali dari BNW 3 tumbang, hanya menyisakan 1. Dan Morph kali ini akankah ini momentum bagi Morph? Karena tadi kembali lagi ada yang mendukung kepada Morph. Dia percaya jangan sampai wakil PMWI kita tidak terlalu ngecun di PMPL ID kali ini. Akankah ini comeback mereka? Karena Morph juga menjadi salah satu tim yang belum pernah WCD. Belum pernah WCD, dan ini akan menjadi momentum terbaik mereka dengan 4 orang. GPX, Rosemary, the CEO PUBG Mobile baru di revive, tertakedown lagi. Bahkan yang merevive dia, Hands for You juga tertakedown, membuat benar-benar kali ini condong menuju ke arah bagian bawah tim untuk winner chicken dinner. Betul, karena lihat dari berbagai faktor yang berbeda juga. Dari GPX tinggal 1 penggawa lagi, dari Beno juga tinggal player terakhir juga, dan dari Morph mereka masih komplit. Dan bahkan split yang mereka lakukan untuk bisa menjoining out dari GPX dan tim BNW berluar banget. Bahkan dari tim BNW lihat Nyong udah gak banyak movement lagi, udah terbatas banget ruang gerak yang dimiliki oleh tim BNW maupun dari tim GPX. Kali ini ya, bicara ruang gerak tentu mereka bahkan bisa dikatakan udah bukan terbatas lagi, hampir tidak ada bisa kita katakan, karena zona juga mendorong, vehicle-nya juga sudah meledak menjadi sebuah obstacle saja. Dan itu dia, pelan tapi pasti mulai tumbang karena bleeding out. Knockdown yang didapatkan 1 GPX, 1 BNW, 4 full team dari Morph. Betul banget. Dan bahkan kita akan melihat lagi perjuangan dari punggawa terakhir tim GPX. Lynx masih tersisa, play terbarunya juga yang datang dari komunitas juga untuk tim GPX. Bahkan dari seorang Nyos akhirnya dipulangkan dengan lens yang connect dari seorang Frenzy. Dan ini dia bisa kita katakan confirm untuk WCD-nya didapatkan oleh tim Morph karena untuk penguasaan zona
sangat amat luar biasa. Bahkan dengan YOLO-nya Rocky tabrakin dengan baginya turun dan didapatkan, dan akhirnya winner with the chicken dinner didapatkan oleh Martin untuk game kita yang kedua. Ini dia kali pertama mereka lihat, dan akhirnya fight terjadi. GBBR melawan BNW. Kali BNW ada beberapa yang tumbang, namun dari GBBR pun tidak kembali lagi prima. Dari Cameron cukup low HP, ada sebuah cook Nate yang dilakukan 2 melawan 1 menggantikan bagian weapon, dan Bison lagi dan lagi setelah buff dari Fire Speed menjadi salah satu weapon of choice yang banyak digunakan dari BNW. Misalkan satu orang di bagian atas, ada utility lemparkan terus menerus, tapi Flux terbakar oleh apinya sendiri. Apinya belum padam, mati Flux, tapi lempar Nate ke arah bagian depan, memantulin ke arah bagian bawah. Namun ternyata justru Nate dari Ciel yang mematahkan. BNW pulang ke lobby, dan GPB maju ke arah bagian depan. Dia tahu Degi kalah secara kuantitas, pintar banget taruh mobilnya di bagian depan sana agar tidak langsung dan rata pulang. Berjuang untuk mendapatkan placement yang lebih tinggi oleh satu orang saja. Namun begitu, kita berpindah Onyx kali kedatangan tamu berikutnya itu NFT yang dari tadi menjaga dari bagian bawah. Agak cukup sulit bagi Onyx sementara waktu ini, tapi NFT pun hanya terkonsentrasi di sebuah compound yang terus dihujani dengan Nate yang cukup banyak, Windy. Ya, betul banget, dan mungkin fight akan kembali lagi, lebih komit lagi, dibuka lagi dengan smoke yang begitu tebal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 smoke dibuka, dan bahkan ini udah mulai dibutakan juga visionnya bahkan di belakang. Kalau nggak salah ada tim Alter Ego juga yang udah mulai mengambil sisi bagian area backline dari pertahanan dari tim NFT kali ini. Betul, tapi ingat Alter Ego hanya satu orang. Jadi dia akan berdiam diri saja, tapi ada Nate masuk dari Jar-Jar tadi. Jar-Jar ternyata justru Batman. Sangat-sangat tajam, lebih ke arah on point. Nate-nya connect ke arah 2 orang, bahkan meng-end 1 player saja, membuat Cameron beri multi on 3 situation. Pavel keluar, tapi tembakan dari bagian atas datang dari EVOS yang justru menyibukkan pergerakan-pergerakan dari lawan. Nate dilemparkan, sama-sama melempar Nate ke arah bagian dalam, tapi tidak terlalu matang ketika ke arah bagian Onyx-nya. Onyx masih berdansa, tapi Nate dari Ramones ternyata yang pertama bait, yang kedua yang on point membuat Onyx. Jar-Jar the last man standing mengganti ke arah bagian FPP dari Batman maju ke arah bagian depan mencari Jar-Jar. Ada hit dilakukan, rata. Onyx pun agak tidak memadat karena teman-temannya cukup baik kali ini. Namun dari EVOS hanya misalkan 1 laser seorang Putra Pitoy yang gagal dalam melakukan pertahanan, tapi ini menjadi pertanda NFT is strong. Mereka berhasil untuk menahan 2 tim, Onyx dan juga EVOS Reborn. Tapi peperangan belum berakhir, teman-teman semua, sembari press lagi karena panas semakin terjadi. Boom, kali ini melakukan tembakan ke arah bagian atas mencari Aura. Letaknya di arah mana Boboho? Dari bilik sebuah pintu. Bilik dari balik sebuah pintu. Mencoba melakukan break off, namun begitu lihat lagi pergerakan tim Aura, tapi nampaknya ini udah penglihatan yang sangat amat jelas. Dan Jaxi mendapatkan pick off demi pick off-nya ke tim Morph, bahkan dirontokkan 1 player di sana game 2, dan itu bahkan terbuka dengan satu overpick. Nampaknya di sana Jaxi ditumbangkan juga di counter. Posisinya kembali oleh tim lainnya, Geek dan juga Morph, memberikan perlawanan yang berbeda ke tim Aura saat ini. Hari ini Morph menurut gua a different level. Mereka naik secara gameplay, mereka naik secara performa, dan Zai bahkan kali ini udah pede banget karena bagian depan dia hipal dengan UMP-nya terlalu terburu-buru. Ingat, setelah peluru-peluru 10 membuat tembakan Anda tidak terkontrol secara sempurna kecuali Anda menggunakan laser sight, membuat Morph kali ini justru hilang momentum. Kanan mereka bisa ditembaki oleh Aura, dan bahkan Aura punya kendaraan bisa touchdown lebih cepat. Morph sekarang benar-benar fatal, tapi Rocky inginkah membalas sebuah knockdown diberikan oleh Aura? Nandi menjadi the last man standing. Akan Nandi melakukan sebuah kontes karena ini dibutuhkan. Harusnya Rocky tadi kasih informasi bahwasanya Aura knockdown 1, ternyata bukan Nandi. Frenzy yang ada di sana turun ke arah bagian live, tapi fight masih pecah. GD kali coba untuk bertahan, ada sebuah net yang sangat matang, lebar ke arah bagian boom. Itu matang banget, meletup ternyata terlalu jauh, membuat boom masih punya 2 orang. Boboho terlalu terburu-buru, belum ada backup yang on point dari bagian Hexen. Justru GBBR sekarang yang masuk, GBBR sekarang yang punya keuntungan yang paling maksimal karena GD-nya bonyok, boomnya bonyok, GBBR-nya yang prima dengan 4 orang. Hexas menarik ke arah bagian dalam, benar-benar memporak-porandakan pertahanan dari bagian GD, tapi GBBR masuk. GBBR mau rumah jamur ini. Ada sebuah net dekok 3, yuk 2, yuk 1, yuk Ciel. Lempar ke arah bagian depan Ciel. Terlalu lama tadi Cookie, tapi berhasil tetap menumbangkan 1 player terakhir dari GD, membuat GBBR melawan 2 player
Aura 3 on 2 situation. Ya betul, dan dari seorang Jason yang buka tembakan terlebih dahulu dengan euforia dengan kali tiganya dibidik ke bagian depan, ke bagian pertahanan di tim GPRBR, dan itu dia lihat ya seorang Shield dan juga seorang Hades, mereka nge-split satu-satu juga, dan itu lihat dampaknya Nate juga dilontarkan berusaha untuk mendapatkan menyentuh posisi di seorang No Mercy, bahkan No Mercy harusnya sudah mulai bisa terlihat juga pergerakannya oleh seorang Hades, tapi masih sebuah obstacle berupa vehicle yang ternyata divortingkan oleh seorang No Mercy. Luar biasa banget, bahkan No Mercy langsung disiplin. Dia tahu kendaraan ini bisa menjadi letak Nate yang dilemparkan oleh lawan-lawannya Jason. First aid kembali dilakukan, tapi No Mercy terpantau dari bagian atas, take-down, membuat GPBR sekarang 3 on 1, dan rata chicken bagi GPBR, dan tebakan kedua gua yang benar Windy GPBR. Dan lihat Chi Tumbang, tapi di tempat lain Void pun juga kesulitan karena dua player yang udah ter-takedown, bahkan satu dari confirm jadi eliminasi melawan Bigetron Red Alien. Battle di area graveyard, dan bahkan satu buah confirm point eliminasi didapatkan juga oleh seorang Genfos, dengan total 2 didapatkan oleh Genfos. Seorang Didi dan Void langsung tarik mundur aja, dia akan coba disengage, tapi Void juga terjadi di area berbeda. BNW akan fight kembali dengan tim Dewa United, vaulting ke bagian keluar, akan coba melarikan dirinya atau enggak, karena Kenneth akan sulit untuk dievakuasi lagi, dan itu benar-benar posisi yang cannot di-revive banget untuk seorang Kenneth. Ini jujur ya, menurut gua hal yang fatal banget buat DU. Karena apa? Pertama, mereka dari Cruise Deval. Iya. Mereka yang lebih dekat kepada pesawat. Ternyata pergerakan lemparan Nate dari Bigetron hanya merupakan sebuah distraksi ya, kalau mereka bisa masuk dalam zona, tapi nyepot dari Zuxinya, low HP banget, dan ter-take down dari kepala suku Bigetron Red Alien. Wow, adanya commit yang benar-benar luar biasa di tim Morph, yang mereka bisa mendapatkan satu persatu follow up-nya juga dengan tembakan demi tembakan, dilarikan juga ke tim Alter Ego, ke tim Bigetron juga, bahkan di tim Void juga puas di posisi yang ke-8 di bagian high ground. Lagi-lagi lihat dari seorang Rocky memberikan tapping-tapping begitu mendalam juga ke bagian pertahanan defensif dari tim Bigetron Red Alien. Gak hanya tim Morph, DG pun sama, dia juga melihat juga pergerakan ke tim Bigetron. Tapi zona ke arah BTR kali ini, dan ada di bagian tengah, tinggal menunggu siapa yang kira-kira akan masuk ke dalam zona nih Windy. Menarik banget karena sejauh ini dari BTR mereka masuk ke dalam zona, ada di bagian sisi utaranya, dan mungkin banyak banget tim-tim berusaha untuk meretake area ditempatin oleh tim Bigetron dan Alien, dan bahkan di sisi bagian luar begitu dalamnya dari seorang Nerfeko, dan di pick off-nya bukan di tim Alter Ego, counternya datang malah tim dari Bigetron. Genfos memberikan perlawanan yang sangat menyakitkan juga ke tim RRQ Ryu. Ini sulit sih, dari RRQ harus revive terlebih dahulu. Mereka punya vehicle memang, tapi 0 second, berarti akan bergerak sebentar lagi zona ke arah bagian depan. Nge-heal harus cepat dilakukan oleh RRQ. Mereka menjadi salah satu kontender yang kuat secara kuantitas, karena BTR satu ter-take down, akan maju ke arah bagian depan. Mort menembak itu sebentar, tapi Asa paling depan udah berhasil touchdown. 3 lainnya Mort seperti tadi di bagian depan, sedang Alter Ego satunya ter-take down. Ya betul, maka di bagian sisi belakang juga Nerfeko diincar juga satu buah kepala headshotnya oleh tim Morph di bagian high ground. Bahkan ini udah siap banget dari bagian Blade Clan, hati-hati di Bigetron. Bisa di backstep juga posisinya oleh tim RRQ Ryu, tapi saat ini nampaknya Zai akan kembali mencoba lagi, di trial lagi dengan tembakan peluru panasnya, bahkan tidak bisa terlalu offside karena itu udah ada counter juga datang dari tim RRQ Ryu, berusaha untuk mendapatkan juga knockdown-nya ke tim Morph, karena Zai mengganggu banget. Bahkan lihat dari Bigetron diratakan dari bagian belakang, dibokong posisinya oleh tim Morph kali ini. Betul sekali, dan kali ini kita lihat dari RRQ juga tumbang satu playernya, satu masih knockdown. Bahkan vehicle juga tembakin dari bagian atas. Morph sekarang menguasai bagian high ground dengan sangat kuat, dengan sangat baik, dan DG juga ingin menundukkan player-player dari RRQ. Dan Nate yang connect satu knockdown tadi, misalkan hanya Voldemort seorang diri, dan RRQ harus tumbang di top 3. DG kali ini maju, tapi Morph kuat secara kuantitas, dan chicken dinner untuk Morph team di game kali ini. Wow. Hasil manai player dari 21 Esport. Dan juga Onyx harus post juga di posisi yang ke-9, dan fight juga masih terus getol terjadi. Lihat dan waktu dilakukan jiggle Lennox hampir mendapatkan 2 buah knockdown-nya ke tim NFT, tapi backup juga datang nampaknya di bagian belakang di seorang Banyu yang akan coba bergegas lagi menghindari sebuah baginya untuk berotasi, tapi rotasi yang dipilih itu rotasi tidak aman karena gangguan juga datang dari bagian high ground. Lagi-lagi drone dengan drone view-nya mendapatkan satu punggawa dari tim 21. Bagus bukan dari drone tadi, tapi kita berpindah karena BTR dengan satu player Alter Ego dicari kali ini, dicari 2 melawan 1. Masih tembakan demi tembakan, ternyata justru satu orang tertake dari BTR. Dari Alter Ego masih berdansa, 1 melawan 1 kali ini low HP. Healing terlebih dahulu dari Alter Ego, dicari dari Liquid sendiri. Healingnya berhasil kan, ternyata belum berhasil, ternyata berhasil. Tiba-tiba persennya membuat 75% darah kembali lagi secure. Walau begitu tembakan dari bagian belakang membuat Alter Ego pulang ke lobby. Tembakan
dilemparkan. Dia nggak mau untuk mengambil kesempatan ini disia-siakan. Aura, akankah ini menjadi pembalasan dendam dia setelah tadi gagal mendapatkan WWCD? Karena dari segi kuantitas player, dari Aura jauh diunggulkan dibandingkan 3 tim lainnya. Dari Betul. EVOS 21 maupun dari tim Dewa United dan Jaxi. Akan coba men-screening lagi ke bagian area terluar mereka. Dan EVOS menjadi target utama yang di-lock untuk Aura. Untuk saat ini dimakan seorang KF akan Tadi kayaknya udah pulang ya. pulang dia tadi. Udah pulang 21. Tapi KF tidak bisa untuk bertahan dan EVOS ada di peringkat yang ketiga. Aura melawan 2-1 e-sport kali ini. Ada flanker dan juga Phoenix yang harus dieksekusi kembali untuk Aura mendapatkan satu buah gencaran poin lagi dan bahkan akan coba diburu lagi di flank, langsung posisi dijepit oleh tim Aura dan bahkan lihat dari seorang Phoenix akan coba konser hasil turun dan bahkan Jason tertangkap di sebuah pundi poin untuk tim 21. Wah, tadi menurut gua sayang banget, tapi kali ini masih dengan 3 orang. Rosezi Kugnit yang matang sekali karena bagian bawah meletup di sana, tapi Fly Kido tidak tumbang, bahkan membalaskan mid karena bagian depan dan justru Rosezi ter-take down. 2-on-2 situation 21. Bisakah membalas ekspektasi kali ini? Karena dari zona, gua tahu Aura tadi maksudnya adalah untuk pressure karena bagian 21, tapi Nate dilemarkan kembali lagi karena bagian Aura dan itu matang sekali, meletup lagi tapi tidak ada splash damage yang connect secara maksimal. Nate dilemarkan kembali lagi untuk menutup pergerakan dari Aura, tidak terlalu pojok, bisa digunakan nanti close combat. Akan terjadi AKM, apakah UMP akan menang? Ada sebuah close combat terjadi, dikejar, ada hipfire dilakukan, dapatkan Aura 1, dapatkan yang kedua dan Aura akhirnya menutup hari dengan Wenar Chicken Dinner yang manis.